Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan Hasyiah As-Sawi, masih melanjutkan surah Al-Lahab. Kita telah sampai kepada yasla naran dzata lahab. Yasla bakal akan masuk siapa Abu Lahab naron ke dalam api neraka dzata lahabin, yang neraka tadi memiliki sifat lahab, yaitu menyala-nyala. Ai talahubin wa tawaqqudin, yaitu sifat membara. Oleh karenanya dia disebut dengan Abu Lahab, yaitu bapaknya api neraka yang memiliki sifat menyala-nyala. Wahia adapun api neraka, wahia adapun neraka yang memiliki sifat menyala-nyala, itu adalah ma'alu takniyatihi, itu adalah tempat kembalinya julukannya Abu Lahab. Jadi bakal nanti dia Abu Lahab akan dinamai dengan Abu Lahab. Kenapa Abu Lahab dinamai dengan Abu Lahab? Litalahubi wajhihi, karena wajahnya tadi itu menyala-menyala, yaitu dengan api neraka. Isyraqan, yaitu memancar. Wa humratan, dan merah, disebabkan api neraka. Wa mra'atuhu wa mra'atuhu, dan bakal masuk ke dalam neraka juga imra'atuhu, istrinya Abu Lahab. Nah, kalimat imra'atuhu ini atfun ala dhamiri yaslah. Ini diatofkan kepada dhamir yang ada pada yaslah. Jadi yang masuk ke dalam neraka itu bukan hanya Abu Lahab saja, tetapi istrinya juga ikut masuk. Sawaghahu al-faslu bil maf'uli wa sifatihi. Sawaghahu membolehkan ataf semacam ini, al-faslu yaitu pemisah, bil maf'ul dengan maf'ul, wa sifatihi dan sifatnya. Wahia adapun istrinya Abu Lahab itu adalah Ummu Jamil, namanya adalah Ummu Jamil. Hammalatu birraf'i. Jadi cara bacanya hamalah ini dengan rofa, menjadi naat daripada imra'atuhu. Hammalatul hatab, dia istrinya Abu Lahab itu membawa kayu. Ai maksudnya adalah asyauk, yaitu duri, wasa'dan, dan kayu sa'dan. Jadi kayu sa'dan ini adalah kayu yang penuh dengan duri. Tulqihi, dia meletakkan duri tadi fi tariqin nabi, di jalan yang dilalui oleh Nabi. Jadi saking bencinya dia dengan Nabi, Ummu Jamil tadi meletakkan duri dan kayu sa'dan tadi di jalan yang dilewati Nabi supaya Nabi celaka dengannya. Fi jidiha ay unuqiha, fi jidiha, pada lehernya Ummu Jamil tadi, ay unuqiha, pada lehernya itu hablun, ada tali, min masad, yang terbuat dari serat, ay lif, serat. Jadi talinya tadi itu terbuat dari serabut, seperti sumbu kompor. Jadi ketika tali tadi itu ditarik, itu enggak molor, malah justru semakin mengencang. Nah, jadi matinya Ummu Jamil tadi itu nanti dalam keadaan tercekik lehernya dengan tali serabutnya sendiri. Nah, itu ada yang mengatakan kejadian itu di dunia, ada juga yang mengatakan kejadian itu nanti di akhirat. Wa hadhil jumlah halun min hammalatil hatab. Wa hadhil jumlah, dan jumlah fi jidiha hablun min masad, ini adalah hal dari hammalatil hatab. Alladhi huwa na'tun, yang mana hammalatun itu adalah na'at limro'atihi, bagi kata imro'atihi. Jadi hammalatu dibaca rofa itu sebagai na'tun, na'at limro'atihi, bagi kata imro'atihi.
au khobaru mubtada'in, atau sebagai khobar mubtada' muqaddar yang ditakdirkan. Nah, coba kita baca hasyiahnya. Qauluhu, perkataan firman Allah, yasla naron. Yasla, bakal akan masuk siapa Abu Lahab, naron, ke dalam neraka, ayah tariku biha, dia akan terbakar biha dengan api neraka. Qauluhu, perkataan syarih, fahiya ma'alu takniyatihi, api neraka itu adalah tempat kembali kunyahnya Abu Lahab. Jawabun amma yuqal, itu adalah jawaban dari apa yang dikatakan. Kaifa dzakarahu bikunyatihi, kenapa Allah SWT menyebutkan Abu Lahab itu dengan kunyahnya, dunasmihi, bukan dengan nama aslinya. Wa huwa, adapun nama aslinya adalah Abdul Uzza, yaitu hambanya Uzza. Ma'anna dzalika, bersama hal itu, yaitu kunyah tadi itu adalah ikramun wa ihtiramun. Kunyah tadi itu adalah pemuliaan dan penghormatan. Jawabannya, idahuhu, penjelasannya adalah annahu, bahasanya Allah dzakarahu, menyebutkan Abu Lahab tadi bikunyatihi, dengan kunyahnya, itu limuwafaqati halihi, karena mencocokinya keadaannya Abu Lahab tadi, laha, bagi kunyahnya. Fa inna masirahu, karena tempat kembalinya Abu Lahab itu ilan nar, kepada neraka, dzati lahab, yang memiliki sifat menyala-nyala. Atau li'anna dzikrahu, karena menyebutkannya Abu Lahab bismihi, dengan nama aslinya, itu khilaful waqi', itu menyelisih kenyataan, hakikatan secara hakikat. Li'annahu, karena Abu Lahab itu adalah Abdullah. Abu Lahab itu adalah hambanya Allah, la Abdul Uzza, bukan hambanya Uzza. Jadi menyebutkannya Allah dengan namanya Abu Lahab, itu dengan nama aslinya Abu Lahab, itu khilaful waqi', yaitu menyelisihi kenyataannya. Kenapa? Karena kenyataannya Abu Lahab itu bukan hambanya Uzza, tetapi hambanya Allah. Wahia, adapun istrinya Abu Lahab itu adalah Ummu Jamil. Nah, maksudnya adalah hiya, Ummu Jamil itu adalah ukhtu Abi Sufyan bin Harb. Jadi Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, itu adalah saudara perempuannya Abu Sufyan bin Harb. Wa kanat awra, dan dia ini adalah wanita yang buta. Wa matat, dan dia mati makhnuqatan dalam keadaan tercekik, bihabliha, dengan sebab talinya sendiri. Jadi dia mati dalam kondisi tercekik dengan sebab talinya sendiri. Qauluhu, perkataan hammalatul hatab, in qulta, jika kamu mengatakan innaha kanat min baitil azzi atau wasyarafi dan syaraf, jika kamu mengatakan bahwasannya Ummu Jamil tadi itu berasal dari rumah yang terhormat, fa kaifa yaliku biha hamlul hatab, maka apakah pantas baginya membawa seikat kayu? Qultu, maka aku mengatakan innaha, bahwasannya yang demikian itu li syiddati adawatiha linabi, karena membawanya dia kayu bakar tadi itu karena sebab dahsyatnya dia, sangat bencinya dia kepada Nabi. La tasta'inu fi dzalika bi ahadin, dia enggak minta tolong di dalam membawa kayu bakar tadi bi ahadin, dengan seorang pun. Dia panggul kayu itu dengan dirinya sendiri. Bal taf'aluhu binafsiha, bahkan dia melakukan hal itu dengan dirinya sendiri. Jadi dia melakukan hal itu, manggul kayu bakar tadi itu li syiddati adawatiha li nabi, karena sangat bencinya dia kepada Nabi. Qauluhu birraf'i, perkataan syarih mengatakan hammalatu itu dibaca rafa, ai ala annahu na'tun, atas bahasanya
Hammalatu itu adalah na'tun, itu adalah sifat limro'atihi bagi imro'atihi. Wa qara'a Asimun, dan telah membaca yang demikian itu Imam Asim. Kemudian hammalata bin nasbi dengan dibaca nasab itu ala dzam aw hal atau atas hal min imro'atihi dari kata imro'atihi tadi. Wal makna, adapun maknanya itu adalah annaha tasla naro, bahwasanya Ummu Jamil tadi akan masuk ke dalam neraka hala kauniha, hal keadaannya dia itu hammalatal hatab, yaitu membawa kayu. Lima waroda, karena apa yang telah datang, annaha tahmilu yaumal qiyamah huzmatan min hatabin nar, bahwasanya kelak nanti di hari kiamat dia akan bawa seikat kayu bakar. Kama kanat tahmilul hatab fid dunya, sebagaimana hal itu terjadi juga ketika dia di dunia. Qauluhu, perkataan syarih yang mengatakan sa'dan, huwa yang dimaksud dengan sa'dan itu adalah nabatun, tumbuhan, lahu yang tumbuhan tadi itu memiliki syaukun, yaitu duri, tumbuhan yang berduri. Jadi sa'dan ini adalah tumbuhan yang berduri, yushbihu bihi hamlatus sadyi, yang mirip bihi dengan sa'dan tadi hamlatus sadyi, yaitu puting susu. Jadi bentuknya tadi mirip dengan puting susu. Wa huwa biwazni sarhan, nah beratnya sa'dan tadi itu sama dengan pohon atau tumbuhan sarhan. Kemudian qauluhu, perkataan syarah yang mengatakan tulqihi, istrinya Abu Lahab tadi meletakkan duri tadi itu bilaili, itu pada malam hari. Jadi meletakkannya tadi pada malam hari. Kenapa? Liqasdi adhiyatin nabi, karena tujuannya adalah untuk menyakiti nabi. Kemudian qauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala, fi jidiha hablun min masad, fi jidiha ada pada lehernya Ummu Jamil tadi, istrinya Abu Lahab tadi, hablun ada tali, min masad min lif, ya, tadi itu dikatakan lif, yaitu serabut. Qil, dikatakan innaha fid dunya, bahasanya hal itu di dunia. Kanat tahtatibu, dia itu sedang mengumpulkan kayu bakar. Ummu Jamil tadi sedang mengumpulkan kayu bakar fi hablin min lif, yaitu pada tali yang terbuat dari serabut. Taj'aluhu, dia jadikan tali tadi fi unuqiha, pada lehernya. Jadi dia talinya tadi dia letakkan pada lehernya. Fa bainama hiya dzata yaumin, nah pada suatu hari ketika dia hamilatun lil huzmi, ketika dia membawa lil huzmi seikat kayu bakar, faqa'adat, kemudian dia duduk ala hajarin, di atas batu, litastariha, untuk dia istirahat. Tiba-tiba ataha, datang kepadanya malakun, malaikat, fajadabaha, kemudian malaikat tadi menarik Ummu Jamil tadi min khalfiha, dari belakangnya, fa'ahlakaha, kemudian malaikat tadi membinasakan Ummu Jamil tadi khanqan, yaitu dengan mencekiknya, bihabliha, dengan talinya. Wakil, dikatakan hadza fil akhirah, kejadian ini di akhirat, bukan di dunia. Jadi ada yang mengatakan hal ini terjadi di dunia, dan ada yang mengatakan hal ini terjadi di akhirat. Ada khilaf. Qala Ibnu Abbas berkata, huwa, adapun tali itu adalah silsilatun min hadid, talinya Ummu Jamil itu adalah silsilatun min hadid, yaitu rantai yang terbuat dari besi. Dzar'uha, panjangnya itu sab'una dzira'an, yaitu sab'una dzar'an, 70 dzira'. Tadkhulu, rantai yang terbuat dari besi tadi masuk min fiha, dari mulutnya Ummu Jamil, wa takhruju, dan keluar min tuburiha, dari duburnya, wa yakunu sa'iruha, dan ada sisa daripada rantai tadi itu fi unuqiha, pada lehernya Ummu Jamil. Futilat, dia digulung min hadidin, daripada besi,
fatlan muhakkaman, yaitu dengan gulungan yang sangat kokoh. Wa yakunul muradu bil masad al hadida, dan adalah yang dimaksud dengan masad itu adalah al hadida, yaitu besi. Fa innahu yutlaqu alaihi aidan, karena sesungguhnya masad itu dimutlakan atas besi juga, kama yukhad minal qamus, bagaimana yang diambil keterangan daripada qamus. Wala mani'a minal jam'i, dan tidak ada masalah daripada bentuk jamaknya. Qauluhu, perkataan syarah mengatakan lif, qil huwa liful makol, itu adalah serat pohon makol, wa huwa syajarud daum, nama pohon ini. Jadi syajarud daum ini nama pohon al-abyad yang warnanya putih, masyhurun yang mana pohon ini udah terkenal. Wakil dikatakan mutlaqul lif, itu lif apa saja, mutlak. Qauluhu, perkataan syarah yang mengatakan wa hadhil jumlah, dan jumlah ini, jumlah fi jidiha hablun, ini murakkabatu, itu tersusun minal mubtada, daripada mubtada alladzi huwa hablun, yang mana mubtadanya itu adalah hablun, wa minal khabar, dan tersusun daripada khabar alladzi huwa fi jidiha, yang mana khabarnya adalah fi jidiha. Jadi ini mubtada muakhar dan khabar muqaddam. Jadi fi jidiha ini jadi khabar muqaddam, kemudian hablunnya jadi mubtada muakhar. Fi jidiha hablun. Qauluhu, perkataan syarah yang mengatakan au khabaru mubtada muqaddar, atau ini adalah khabar mubtada yang ditakdirkan. Ayat takdiruhu, takdirnya adalah al-mar'atul madhkuratu, wanita yang disebutkan tadi, maksudnya adalah Ummu Jamil, fi jidiha hablun mim masad. Nah, mungkin saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.